Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adelia, NPM 2103011075, Program Studi Ekonomi Syariah B, mata pelajaran Islam dan Ekonomi Pembangunan, dengan dosen pengampu Ibu Hermanita. Bab 1 lanjutan 1. Strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. Indikator keberhasilan pembangunan. Kuncoro 2000 ada dua macam indikator. Yang pertama, indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto, gross domestic product, per kapita, purchasing power parity. Indikator non-ekonomi yang terdiri dari Human Development Index dan Physical Quality Life Index. Indikator ekonomi GNP sama dengan C plus I plus G plus X min M plus F. C konsumsi, I investasi, G pengeluaran, X ekspor, M impor, F net factor payment, penerimaan dari faktor produksi yang dibayar luar negeri, pembayaran faktor milik orang asing. GDP sama dengan C plus I plus G plus X min M. NI sama dengan R plus W plus I plus P. R atau sewa, W upah atau gaji, I bunga, P keuntungan. Indikator non-ekonomi Physical Quality of Life Index atau PQLI adalah indeks mutu hidup atau IMH. Terdiri dari 3 indikator. Yang pertama kesehatan, kedua gizi atau tingkat kematian bayi dan harapan hidup pada umur 1 tahun. Yang ketiga, pendidikan. Human Development Index atau HDI. UNDP pada tahun 1990 mencoba membuat ranking 0 sebagai tingkat paling rendah, 1 tingkatan pembangunan paling tinggi. Berdasarkan atas 3 tujuan pembangunan: usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca, diberi bobot 2/3, dan rata-rata tahun sekolah diberi bobot 1/3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli mata uang masing-masing. Beberapa indikator lainnya, A. Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal kelangsungan hidup manusia. Penghasilan yang diterima tidak cukup untuk membeli makanan yang bergizi, bahkan untuk makan sehari-hari tidak menentu. B. Kebutuhan dasar minimum atau SOKYO. 1. Kebutuhan minimum untuk pedesaan bila pengeluaran rumah tangga 320 kg beras, pengeluaran paling miskin di bawah 280 kg. 2. Kebutuhan minimum untuk perkotaan 480 kg, pengeluaran paling miskin di bawah 380 kg. C. Kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan sesuatu masyarakat atau negara dalam kelompok. Kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi 20% dari GNP, kelompok penduduk dengan pendapatan menengah 40%, kelompok penduduk berpendapatan rendah 40%. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan A. Teori Adam Smith membagi menjadi 5 tahap yang berurutan: masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan tahap perindustrian. B. Teori Karl Marx dalam bukunya Das Kapital membaginya menjadi 3: 1. Feodalisme, 2. Kapitalis, 3. Sosialis. Karl Marx mendasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi 2: masyarakat pemilik tanah dan masyarakat bukan pemilik tanah. Teori Rostow, tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi dibedakan menjadi 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Kedua, persyaratan lepas landas. 3. Tahap lepas landas. 4. Tahap gerak menuju kematangan. 5. Tahap konsumsi masa tinggi. Masyarakat tradisional, cara hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai pemikiran yang tak rasional dan didasarkan atas kebiasaan turun-temurun dengan ciri-ciri sebagai berikut: produktivitas pekerja sangat rendah atau terbatas, struktur sosial dalam pertanian sangat bersifat hierarkis,
Dalam kegiatan politik dan pemerintahan kadang-kadang terdapat sentralisasi. Persyaratan lepas landas didefinisikan sebagai suatu zaman di mana masyarakat mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Pada tahap ini dan sesudahnya akan berlaku secara otomatis. Dalam tahap ini, secara kemajuan sektor pertanian sangat diperlukan untuk 1. Menjamin agar penyediaan bahan pangan bagi penduduk yang bertambah akan terjamin. 2. Menyediakan bahan makanan yang cukup bagi penduduk kota yang bertambah dengan cepat sebagai akibat industrialisasi. 3. Pertanian menunjang perkembangan sektor industri. Pertanian menjadi sumber biaya untuk pengeluaran pemerintah melalui pajak atau sektor pertanian. 4. Menciptakan tabungan yang dapat digunakan sektor lain, terutama sektor industri. Tahap lepas landas. Tahap yang ditandai dengan adanya pembaruan dan peningkatan penanaman modal. Ciri-ciri tahap lepas landas. 1. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. 2. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. 3. Adanya atau terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Tahap gerak menuju kematangan. Perekonomian memperlihatkan kemampuan untuk melampaui industri dan menyerap hasil-hasil teknologi modern yang paling maju, serta menggunakan sebagian besar sumber daya yang dimiliki. Barang-barang yang tadinya diimpor bisa diproduksi sendiri. Tahap konsumsi masa tinggi. Pendapatan real per kapita meningkat di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang konsumsi melebihi kebutuhan pokok. Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan dukungan politik, yaitu 1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut ke LN, dan kecenderungan ini dapat berakhir dengan penaklukan atau invasi atas negara-negara lain. Menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang terdiri yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. Mempertinggi tingkat konsumsi ke tingkat konsumsi yang lebih tinggi meliputi barang konsumsi tahan lama dan barang mewah. Kritik Simon Kuznets 1989, ada kemiripan dan perbedaan teori Rostow dan teori Karl Marx. Kemiripan atau kesamaan yaitu 1. Kedua teori tersebut menginterpretasikan evolusi sosial khususnya di sektor ekonomi. 2. Mencoba mengeksplorasi permasalahan dan konsekuensi dari pembangunan sosial yang dilakukan. 3. Kedua ekonomi tersebut menyadari bahwa perubahan sistem ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuen logis dari perubahan di bidang politik, kebudayaan, dan nasional. Perbedaannya, Karl Marx, manusia mempunyai sifat yang kompleks dengan berbagai dimensi kebutuhan dari ekonomi sampai budaya. Rostow mempersempit dimensi manusia sebagai homo economicus. 2. Karl Marx mendasarkan teorinya pada konflik antar kelas masyarakat, eksploitasi antar kelompok oleh kelompok lain, adanya tekanan yang melekat pada sistem kapitalis. Rostow memandang interaksi kelas dalam masyarakat dalam sistem kapitalis. 3. Karl Marx mengasumsikan bahwa keputusan masyarakat semata-mata hanyalah fungsi siapa pemilik sumber daya. Rostow, perubahan ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan motif dan inspirasi non-ekonomi yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Teori perubahan struktural. A. Teori Boyke dualisme sosial. Dua sistem sosial berbeda yang berdampingan di mana yang satu tak bisa menguasai sepenuhnya. Satu, sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. 2. Masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. B. Teori pembangunan Arthur Lewis. Dualisme ekonomi mengasumsikan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi dua. Yang pertama, perekonomian tradisional. Di sini Lewis mengasumsikan di pedesaan dengan perekonomian tradisional. 2. Perekonomian modern. Perekonomian ini ada di perkotaan, di mana sektor yang berperan adalah sektor industri. C. Hollis Chenery,
Teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan perubahan struktural dengan tingkat pendapatan. 1. Negara dengan income per kapita kurang dari 600 dikelompokkan negara sedang membangun atau NSB. 2. Negara dengan income per kapita 600 hingga 3000 digolongkan dengan negara dalam tradisi pembangunan. Bab 2 lanjutan 2. Distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah atau lahan, peralatan fisikal, sumber daya manusia. 2. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang secara umum dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. 3. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan dalam 3 macam. Pertama, netral. 2. Hemat tenaga kerja. 3. Hemat modal. B. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Simon Kuznets mendefinisikan perubahan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara guna menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen tersebut sangat penting karena satu, kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi. 2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 3. Perlu melakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi, maka inovasi teknologi harus diikuti inovasi sosial. Dalam analisa, Simon Kuznets memisahkan 6 karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan hampir di semua negara maju, yaitu 2 variabel ekonomi agresif. 1. Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk. 2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. 2 variabel transformasi struktural. 1. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi. 2. Tingginya tingkat transformasi sosial dan budaya. 2 faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional. 1. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku. 2. Pertumbuhan ekonomi ini terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia. Distribusi pendapatan. A. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB menurut Irma Ardelman dan Cynthia Taft Morris 1973 ada 8 sebab. Pertama, pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. 2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tidak diikuti secara proporsional dengan bertambah produksi barang-barang. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Investasi kebanyakan di proyek-proyek padat modal. 5. Rendahnya mobilitas sosial. 6. Kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri adalah usaha-usaha golongan kapitalis. 7. Memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju. 8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Kemiskinan. Kuncoro 2003 mengidentifikasikan ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. 2. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. 3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan, ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, produktivitas rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yakni tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, dan tingkat kesejahteraan. Tingkat konsumsi beras
Sajokyo 1977 menggunakan tingkat konsumsi beras sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk perkotaan, 360 kg per kapita per tahun. Tingkat pendapatan atau BPS menetapkan pendapatan di perkotaan Rp4.522 per kapita pada tahun 1976 dan di desa Rp2.849 untuk tahun 1993, Rp18.244. Tingkat kesejahteraan sosial. Ada berbagai komponen yang dipakai penentuan tingkat kesejahteraan. Pada publikasi yang berjudul International Definition and Measurement of Level of Living and Intermine with 9 komponen kesejahteraan, kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. A. Pembangunan pertanian. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberi kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, antara lain revolusi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, pembangunan pertanian di luar Pulau Jawa dengan pola transmigrasi. B. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan gizi. Di bidang pendidikan, formal dan non-formal. Di bidang kesehatan ada 3 faktor utama yang mendasari kebijakan ini. Yang pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung dan memuaskan kebutuhan konsumsi pokok dan merupakan tujuan kebijakan sosial. 2. Perbaikan kesehatan dan meningkatkan produktivitas golongan miskin. 3. Penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak. C. Peranan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dapat menjangkau golongan miskin secara lebih efektif ketimbang program pemerintah. Keterlibatan LSM dalam program pemerintah dapat meringankan biaya finansial dalam mengimplementasikan program padat karya guna mengurangi kemiskinan. Bentuk dan organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga pembina swadaya masyarakat atau LPSM, organisasi-organisasi sosial lainnya, organisasi-organisasi semi pemerintah. Pembangunan ekonomi di Indonesia, masalah dan kebijakan. Periode 1945 sampai 1950, masalah pokok yang dihadapi antara lain struktur ekonomi tidak seimbang, peranan ekonomi pertanian besar penduduk tinggal di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa sangat kurang, daya beli masyarakat sangat rendah. Periode 1951 sampai 1955, masalah yang dihadapi inflasi tidak terkendali, penggunaan surplus perdagangan tidak terarah, kebijakan keuangan tidak mendorong investasi, kabinet silih berganti, program pembangunan tak berkesinambungan. Dalam menghadapi masalah yang semakin sulit, disusun rencana urgensi perekonomian yang diusulkan oleh Sumitro Yohadikusumo, mendorong berkembangnya industri-industri kecil, menggiatkan koperasi dan memperkuat usaha perniagaan kecil dan menengah, mendorong berkembangnya industri berat, pemerintah berperan secara dominan. Periode 1956 sampai 1960, masalah yang dihadapi naiknya biaya hidup masyarakat akibat inflasi dan turunnya produksi kebutuhan primer, kesulitan yang diderita industri muda karena impor yang dibebaskan sebagai upaya untuk mengimbangi naiknya ekspor akibat naiknya harga komoditi ekspor, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, mundurnya atau menurunnya produksi barang-barang primer. Periode 1961 sampai 1965, periode ini masalah tambah kompleks. Perekonomian Indonesia dilanda ketidakstabilan dalam moneter, neraca pembayaran sektor produksi dan konsumsi. Masalah-masalah tersebut antara lain tingkat inflasi semakin meningkat, terjadinya pemberontakan tahun 1957 di berbagai daerah dan menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan dan keamanan. Nilai dasar tukar Indonesia memburuk, produksi barang ekspor menurun, impor beras semakin meningkat.
Dewan Perancang Nasional yang diketuai Profesor Muhammad Yamin pada tahun 1961 menyusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang meliputi kurun waktu 1961 sampai 1969. Kebijakan rencana pembangunan dikenal dengan 3 program pokok. Pertama, mencukupi kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, papan. 2. Meningkatkan kewibawaan pemerintah. 3. Melanjutkan perlawanan terhadap kapitalis dan imperialis serta pengambilan Irian Barat ke Indonesia. Perkembangan perekonomian sangat dipengaruhi oleh manifesto politik dengan doktrin ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Perekonomian Indonesia pada masa 1965 atau 1966 terjadi inflasi yang sangat tinggi mencapai 650%. Periode 1966 sampai 1968. Periode stabilisasi dan rehabilitasi. Masalah yang dihadapi, meningkatnya inflasi dan produktivitas nasional turun di semua sektor. Kebijakan yang diambil guna mengatasi masalah tersebut adalah kebijakan jangka pendek meliputi pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana ekonomi, pencukupan kebutuhan sandang, pencukupan kebutuhan pangan, peningkatan kebijakan ekspor. Kebijakan jangka panjang meliputi program pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor prasarana, pembangunan sektor industri, pertambangan, dan minyak. Periode 1969 sampai 1974, masalah pokok yang dihadapi pada periode ini yaitu perekonomian semakin terbuka, daya beli masyarakat rendah, semakin dirasakan kesenjangan pendapatan antar golongan dan antar daerah, adanya pengaruh yang tidak menguntungkan dari krisis moneter internasional. Pengawasan pembangunan dirasakan masih sangat lemah. Periode 1974 sampai 1979. Repelita 2 diarahkan pada pemerataan merupakan masalah utama. Hal ini dikarenakan mengandalkan pertumbuhan tidak akan mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan Repelita 2 telah ditetapkan dalam GBHN 1973. Pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Masalah lain yang dihadapi dalam Repelita 2 masalah yang belum dapat dipecahkan pada Repelita 1. Perluasan kesempatan kerja, kesempatan dan pembagian pendapatan dan hasil-hasil yang lebih merata. Periode 1979 sampai 1984. Repelita 3, masalah pemerataan lebih mendapat perhatian melalui 8 jalur pemerataan yang intinya adalah pemerataan kebutuhan pokok rakyat terutama pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan perluasan kesempatan kerja. 5. Pemerataan usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan pembangunan antar daerah. 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Periode 1984 sampai 1989. Pada periode ini, Repelta 4 masih melanjutkan program Pelita 3. Periode 1989 sampai 1994. Repelita 5 masih melanjutkan kebijakan-kebijakan pada pelita sebelumnya. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada periode ini adalah perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita terus meningkat, pendapatan nasional terus meningkat sejak tahun 1984, sudah mampu berswasembada pangan atau beras. Sedangkan masalah-masalah yang masih merupakan tantangan yang harus dihadapi adalah masalah menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah modal asing dan utang luar negeri dalam kaitannya dengan neraca pembayaran, masalah kependudukan dan angkatan kerja, masalah pembangunan daerah, masalah energi, masalah lingkungan, masalah memburuknya nilai dasar tukar barang-barang ekspor. Periode 1994 sampai 1999, Repelita 6, tahap awal PJP 2, tahun 1994 merupakan permulaan pelaksanaan Repelita 6 juga permulaan PJP 2 dan proses awal dari tahap tinggal landas. Tujuan Pelita ke-6 adalah menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil, dan merata. Prioritas Pelita 6 adalah pembangunan sektor-sektor
bidang ekonomi dengan keterkaitan antara individu dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan sebagai berikut. Penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung oleh kemampuan teknologi yang mungkin meningkat, peningkatan ketangguhan pertanian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola pangan, jasa dan sistem distribusi, pemanfaat secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya ekonomi, serta iptek sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri. Kebijakan pembangunan dan konsep tinggal landas. Teori Rostow sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dari rumusan titik berat pembangunan dalam Replita 1 sampai dengan Replita 6 yang dapat digambarkan sebagai berikut. Replita 1 meletakkan titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Replita 2 meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Replita 3 meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Replita 4 meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Replita 5, titik berat masih pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan pertanian lainnya dengan meningkatkan sektor industri yang menghasil untuk ekspor, industri padat karya, industri pengolahan hasil pertanian, industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Replita 6, titik berat pada bidang ekonomi berkaitan antara industri dan pertanian, serta bidang pembangunan lainnya yang merupakan penggerak utama pembangunan jangka panjang kedua. Pembangunan pasca krisis ekonomi 1999 sampai 2004. Kebijakan ekonomi diarahkan pada usaha untuk 1. Membangun ekonomi yang didasarkan sistem ekonomi kerakyatan guna mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata, dan berkeadilan. 2. Mengembangkan ekonomi melalui otonomi daerah dan peran serta masyarakat secara nyata dan konsisten. 3. Menempatkan prinsip-prinsip efisien yang didukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk membuat landasan pembangunan berkelanjutan dan daya saing nasional yang tinggi. 4. Berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. 5. Mengelola kondisi makroekonomi dengan hati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi. 6. Menyusun kebijakan ekonomi secara transparan dan bertanggung jawab baik dalam pengelolaan politik, pemerintah maupun masyarakat. 7. Membangun sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan. Periode 2004 sampai 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode ini, prioritas pembangunan nasional 5 tahun ke depan diarahkan pada upaya untuk 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan budaya. 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan membangun landasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Mendorong supremasi hukum, memantapkan kehidupan politik dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh meletakkan landasan perekonomian yang mengacu pada kepentingan nasional yang mendorong mekanisme pasar dengan peran pemerintah yang optimal dalam mewujudkan persaingan yang sehat, mengembangkan perekonomian yang berdaya saing tinggi dan berdaya tahan melalui percepatan kebangkitan sektor real dengan penggerak sektor industri dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, menjaga kestabilan moneter dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan yang mampu mengenali dan mencegah terjadinya krisis serta mampu mengendalikan dampak krisis yang terjadi. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penduduk yang kurang mampu, dan meletakkan landasan bagi terbentuknya sistem jaminan sosial yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan pembangunan.
Pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam pelosok ruang terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain segi pendapatan, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal. Suatu daerah atau suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti suatu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah, daerah, dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah, ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan fisik. Program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah ditunjukkan kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik diperlukan alat-alat pendukung, yaitu pembuatan bank tanah, perencanaan, pengendalian, dan pembangunan memperbaiki iklim investasi dan memperbaiki citra pemerintah daerah, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan permukiman yang baik, penyediaan infrastruktur. B. Strategi pengembangan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha dengan aparat Pemda, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran bersama untuk efisiensi, pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan atau litbang. C. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dengan sistem customized training, pembuatan bank keahlian, penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan, pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. A. Entrepreneur, tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. B. Koordinator Pemda, bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya. C. Fasilitator Pemda, berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal atau perilaku atau budaya masyarakat. D. Stimulator Pemda, berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha. Pembangunan sektor pertanian. Modernisasi pertanian dengan sistem panca usaha tani program dimulai pada tahun 1963. Program penyuluhan, peningkatan produksi, penggunaan dan pengendalian air yang lebih baik atau perbaikan irigasi, penggunaan bibit pilihan atau bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida yang seimbang, cara bercocok tanam yang baik, koperasi yang kuat. Pembangunan atau pengembangan tanaman industri. Tanaman sektor industri pendukung utama di sektor pertanian dalam menghasilkan devisa. Pengembangan tanaman industri dilaksanakan dengan 4 pola pada pengembangannya, yaitu pola perkebunan inti rakyat, pola unit pelayanan pengembangan, pola swadaya, pola perusahaan perkebunan besar. Pembangunan industri. Dalam pelaksanaannya yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi menurut Dumairi 1966 ada 4 argumentasi teori. Pertama, keunggulan komparatif, keterkaitan industrial, penciptaan kesempatan kerja, loncatan teknologi. Pembangunan ekonomi kawasan Asia. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok NSB mendeklarasikan ASEAN di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar kepentingan bersama, terdiri
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangan anggota terus bertambah menjadi 10 negara. Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam. Yang menjadi dasar pembentukan ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah negara-negara Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang utama memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan nasional mereka. Bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dalam segala bentuk atau memelihara kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka. Kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, maka diperlukan 3 langkah, yaitu 1. Menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik, contohnya melalui dialog antar negara. 2. Menarik investasi asing untuk masuk pada ASEAN dan meyakinkan mereka akan pembangunan dan stabilitasnya. 3. Mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi di antara sesama anggota ASEAN melalui jumlah proyek kerjasama seperti The Agreement on Mutual Assistance on Rice dan lain-lain. Bab 1. Kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II, hal ini disebabkan beberapa faktor. Sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan. Mereka tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. Keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan: pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan. Modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga, NSB, termasuk Indonesia yang dimulai tahun 1969, Repelita 1. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi, para ahli ekonomi menarik perhatian sejak zaman merkantilisme klasik, Karl Marx dan Keynes, Adam Smith. Setelah Perang Dunia II, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Meningkatnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Karakteristik umum negara sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat negara-negara di dunia, dibedakan 2 kelompok besar. Negara-negara yang sudah maju adalah Amerika Utara, New Zealand, Australia, dan Jepang. Kelompok ini dinamakan kelompok negara dunia 1. Negara-negara komunis atau sosial yang terdapat di Eropa Timur dimasukkan ke dalam kelompok negara maju atau negara dunia 2. 2. Negara-negara sedang berkembang, sering disebut dunia 3 atau negara selatan. Sebagian besar negara sedang berkembang terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan penduduknya income 500. Karakteristik umum NSB Todaro 1997. Tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semua, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer, kekuasaan ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam jangka panjang. Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, Meyer, Kuncoro 1997, adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dalam catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut, tidak mengingat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.
Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam satu perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa. Dua, perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Todaro, Arsyad 1999, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan 3 nilai. 1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. 3. Meningkatnya masyarakat untuk memilih. Paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan atau lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perencanaan pembangunan dan kebijakannya punya banyak tujuan, menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat. Para definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Perbaikan sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek. Pertama, perbaikan bidang organisasi. Kedua, perbaikan bidang regulasi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Menciptakan pembangunan yang seimbang di berbagai daerah, menciptakan kesempatan kerja semaksimal mungkin, dan melindungi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. 1. Pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. 2. Strategi pembangunan itu didasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian. Bab 2. Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Latar belakang. 1. Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antar pencipta atau al-Khaliq dengan seluruh ciptaannya atau makhluk, dan antar ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati melalui dua sumber utama, yaitu sumber wahyu, Al-Quran dan hadis, dan sumber ilmu pengetahuan. 2. Konsep Islam bersifat profesional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil, dan sejahtera, penuh limpahan rahmat yang Sang Al-Khaliq. 3. Konsep ekonomi dalam Islam terus diperlukan pengkajian melalui cara menggali kaidah-kaidah dalam ilmu ekonomi Islam dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama wahyu. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam. 1. Aspek sumber. Ada dua sumber utama menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu nakli dan sumber sains akli atau ijtihad. 2. Aspek isi. Sistem perekonomian yang utuh, terpadu, integrated dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual, sosial, lahir batin, material, spiritual, dari generasi ke generasi, dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari tiga komponen yang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, yaitu A. Tata nilai. Tata nilai fundamental. Tata nilai yang harusnya menunggal pada diri manusia dan selalu tercermin dalam segala aspek kehidupannya. Contohnya, nilai takwa. Tata nilai instrumental. Tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Contohnya, menepati janji, berprestasi tinggi, tidak boros dan tidak kikir, tidak merusak lingkungan hidup, menepati timbangan, asas tolong-menolong, dan demokrasi ekonomi. B. Sumber daya ekonomi. Sumber daya manusia. Manusia sebagai khalifah. Sumber daya alam, tanah, air, sinar matahari, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lain yang dikelola secara efisien dan efektif. Sumber daya lainnya, baitul mal, zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan non perbankan syariah,
pasar modal, asuransi, koperasi, penggadaian, dan lain sebagainya, lembaga ekonomi lainnya. C. Suasana lingkungan hidup yang harmonis, tanda-tandanya ukhuwah Islamiyah, pemerintah yang adil, bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati, penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif dan edukatif, pengaturan semua sistem dan subsistem kelembagaan yang terarah dan terpadu menuju kelestarian lingkungan hidup, penyelenggaraan sistem hukum yang menjamin keadilan. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. A. Pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. B. Penarikan jizya dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. C. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. D. Adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. E. Pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilibatkan dalam kegiatan ekonomi sehingga barang-barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan seperti minuman keras dan lain-lain. F. Pengaturan yang jelas sistem waris-mewaris. G. Pelarangan terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi dengan melalui lembaga keuangan, bank, dan non-bank bersistem syariah. Penciptaan suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam. Penciptaan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pelaku-pelaku ekonomi melakukan kegiatannya dengan tenang dan intensif melalui A. Perlunya pemerintahan yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. B. Pengaturan terhadap jam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian, pelacuran, peramalan atau perdukunan baik melalui media tradisional maupun modern seperti SMS atau online dan lain sebagainya harus dilarang oleh negara. C. Pengaturan yang keras dan bersifat preventif edukatif terhadap tindak pidana terutama kepada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pertumbuhan, pemerkosaan, termasuk kegiatan hubungan sesama jenis, homo atau lesbi. Bab 3. Sejarah perkembangan ekonomi sosial dan politik di Indonesia. Oikonomia, bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos artinya kebutuhan hidup manusia, nomos upaya atau tindakan manusia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Pendapatan Plato tentang ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan, keserakahan, atau keinginan untuk memiliki barang-barang melebihi kebutuhan yang layak merupakan rintangan besar bagi perdamaian. Aristoteles berpendapat, bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya, uang mempunyai 3 fungsi: alat tukar, pengukur nilai, penimbun kekayaan. Menurut St. Thomas Aquinas bahwa membuang uang tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dan ini menjurus pada kesenjangan sosial. Pendapat dan kebijaksanaan ekonomi di Barat. A. Merkantilisme atau perdagangan. Pendapat sumber kemakmuran adalah perdagangan LN dan uang adalah sumber kekuasaan. Kebijaksanaannya mendorong ekspor dan sebaliknya. Impor barang dikenakan kewajiban-kewajiban yang berat atau sama sekali dilarang. Tokohnya Sir James Stuart. B. Aliran fisiokrat atau pertanian. Pendapat aliran fisiokrat ini memandang bahwa pertanian merupakan sumber kemakmuran ekonomi. Kebijaksanaannya membatasi campur tangan pemerintah hingga batas minimum. Tokoh Francois Quesnay. Aliran klasik atau pasar. Pendapat, walaupun setiap orang mengejar kesejahteraan sampai dengan batas maksimum, tetap saja hasil bersih dari usahanya itu akan juga berupa kesejahteraan orang lain karena adanya pasar. Pelopor aliran ini Adam Smith. Dalam buku The Wealth of Nations, Adam Smith memberikan istilah untuk pasar sebagai invisible hand, tangan yang tak nampak. Menurutnya, tangan ajaib itu akan bertindak sedemikian rupa sehingga kesejahteraan pribadi juga akan menyebabkan kesejahteraan bagi masyarakat atau orang lain. Campur tangan pemerintah ditekan sampai dengan batas minimum. Akan tetapi, timbul permasalahan pada saat
pendapat dan kebijaksanaan aliran ini diterapkan, yaitu depresi ekonomi dengan berbagai aspek, yaitu pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Aliran Keynesian pendapat perlu adanya campur tangan pemerintah. Kebijaksanaannya menekankan pemantauan dari masyarakat dan kebijaksanaan yang aktif dari pemerintah, karena melihat kenyataan pada saat itu banyak terjadi pengangguran. Akan tetapi, teori Keynes ini berkali-kali mengalami kegagalan karena pada waktu itu justru terjadi stagnasi dan inflasi. Stagnasi, kondisi ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan yang lamban dan pengangguran yang tinggi. Inflasi, kondisi ekonomi di mana uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang yang ada. Aliran neoklasik atau klasik baru dari sisi produksi atau penawaran. Pendapatnya, yang harus mendapat perhatian utama bukan segi permintaan akan barang melainkan segi penawaran, yaitu penawaran terhadap dunia usaha, investasi, inovasi, dan mengembangkan teknologi produksi. Kebijaksanaannya menurunkan pajak, dengan demikian investasi dan produk akan terdorong naik dan akan meredakan inflasi dan pengangguran. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Perkembangan sosial dan politik di Indonesia periode tahun 1950 sampai 1957. Sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Periode tahun 1957 terjadi sengketa Irian Barat. Periode tahun 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI sehingga pembangunan belum dapat dilakukan secara terencana. Periode tahun 1969, berakhirnya G30 SPKI, Indonesia mulai merencanakan PJP tahap 1 1969 sampai 1995 yang terdiri dari 5 replita yang diarahkan pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian dan industri. Periode 1994, PJP 2 1994 sampai 2020 diarahkan pada peningkatan SDM untuk mengolah SDA kita. Masyarakat yang modern, masyarakat yang menggunakan iptek dalam segala aspek kehidupannya. Kemandirian bukan berarti bersifat individualitas, tapi mampu mengurus dirinya sendiri dengan tetap membuka diri untuk arus keluar masuknya teknologi dan modal dari negara lain, tapi bukan suatu ketergantungan. Perkembangan perekonomian Indonesia. Secara garis besar, perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun. Ekonomi perang gerilya 1945 sampai 1952, terjadi pembumi hangusan sarana ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional 1952 sampai 1959. Pada periode ini lahir perusahaan negara hasil pengambilan alihan dari penjajahan. Perekonomian kita bertumpu pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan Sumatera. Konsentrasi program pemerintahan adalah mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. Ekonomi terpimpin 1959 sampai 1966. Pada masa ini, perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini politik dijadikan panglima atau diprioritaskan dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan politik. Demokrasi ekonomi 1966 sampai 1973, lahirlah pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ekonomi bonansa minyak 1973 sampai 1980 dikatakan bonansa minyak karena pada periode itu perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar. Ekonomi pasca bonansa minyak 1980 sampai 1987. Pada periode ini terjadi keprihatinan, yaitu pertumbuhan ekonomi merosot tajam sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Pembangunan ekonomi Indonesia 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Bank dari 111 bank menjadi 239 bank, non-bank dari 102 menjadi 151 perusahaan asuransi. Kita sekarang berada di PJP 2. Ini merupakan tantangan bagi bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Jadi pada saat ini negara kita tidak hanya dikenal sebagai negara agraris, tapi juga negara industri baru karena sumbangan industri sudah melebihi sumbangan pertanian terhadap perekonomian negara. Bab 4. Ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari satu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Sistem perekonomian, suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan hidup. Sistem perekonomian ini di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi, keleluasan berkompetisi, peranan pemerintah.
beberapa sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara. Sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, sistem perekonomian Pancasila. Satu, sistem perekonomian kapitalisme ada keluasan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor produktivitas. Kompetisi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, pesaing BU dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintah sangat minim, pemerintah hanya mengamat atau melindungi saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. Dua, sistem ekonomi sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan. Kompetisi individu atau BU dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. 3. Sistem perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta dan ada yang hanya boleh dikelola oleh negara saja. Persaingan antar individu atau BU dalam memperoleh diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara berkembang seperti India, Indonesia, dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menunjang tinggi moral agama sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi baik itu individu atau kelompok selalu dilandasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional yaitu Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila. Roda ekonomi digerakkan oleh kekuatan modal dan etika tradisional. Ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan. Koperasi merupakan contoh dari bentuk BU dengan sistem ekonomi kekeluargaan. Adanya imbangan yang jelas antara sentralisasi atau memusatkan wewenang kepada pemimpin di pusat dan desentralisasi memusatkan wewenang pada daerah masing-masing. Asas usaha bersama dan kekeluargaan dicerminkan pada usaha koperasi dan tertuang pada pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kebersamaan diilhami oleh sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan sektor swasta secara terkendali. Peranan sektor swasta dalam membangun perekonomian Indonesia sangat penting. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya oligopoli, pemerintah mengelola sendiri cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dasar Konstitusi UUD yang mendasari sistem perekonomian di Indonesia. Pasal 33 ayat 1 UUD 45, Pasal 33 ayat 2 UUD 45, Pasal 33 ayat 3 UUD 45, Pasal 34 UUD 45, Pasal 27 UUD 45. Pasal 33 mengandung makna demokrasi ekonominya, suatu bentuk perekonomian yang seimbang antara peran swasta dan pemerintah. Dalam demokrasi ekonomis harus dihindari ciri negatif, sistem free fight, liberalisme, sistem etatisme. Dasar operasional sistem ekonomi Pancasila. 1. Peranan negara swasta. 2. Tidak ada dominasi dan konfrontasi. 3. Masyarakat memegang peranan sentral. 4. Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan. 5. Tidak bebas nilai dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pada Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon bimbingannya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.